Asli nggak nyangka banget kalau kolam renangnya air hangat, private pool pula. Kita juga bisa pesan floating breakfast, view-nya bagus banget. Deket juga sama Candi Cetok. Cobain deh nginep di sini, sensasinya wih. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di Food and Food. Hai guys, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Kedengeran gak suara aku agak-agak bindeng gini? Karena kayaknya emang lagi musim ya. Batuk, pilek, demam. Aku doain semoga kamu sehat-sehat aja. Buat yang lagi ada rencana liburan atau lagi liburan akhir tahun ini, semoga semuanya selamat, happy semua holiday-nya. Dan buat kamu yang cuma di rumah aja, bisa aku temenin buat nonton video-video aku, ya hitung-hitung jalan-jalan virtual ya bareng aku. Sekarang ini aku mau ngajak kamu buat nginep di BNC Hills yang ada di Karanganyar. Jadi kemarin kalau kamu udah nonton video aku sebelumnya, kita pernah review di area Tawangmangu ya. Nah untuk BNC Hills ini jaraknya tuh sekitar 30 menitan dari Tawangmangu. Jadi misalkan kamu ke Tawangmangu bingung mau kemana, coba aja kamu bisa explore area Kemuning karena di sini juga banyak tempat wisata yang bagus. Lebih ke view sih ya, viewnya tuh juara banget guys, karena memang area ini tuh ada di ketinggian. Dan aku baru tahu kalau villa yang kita tempatin ini ada di Gunung Lawu. Bayangin dong sesok apa kita pas tahu ternyata kita ini lagi OTW ke Gunung Lawu. Sedangkan aku selama ini cuma dengar Gunung Lawu itu dari cerita-cerita orang yang suka naik gunung. Dan surprise banget ternyata lokasi BNC Hills ini deket dari Candi Cetok. Udah lama banget sih aku penasaran sama yang namanya Candi Cetok, dan secara nggak disengaja aku malah kesini gitu loh guys. Kayaknya emang deh kalau berharap sesuatu tuh yang baik-baik, terus aku makin percaya sih kalau apa yang jadi wishlist kita tuh bakal tercapai gitu di kemudian hari. Nah ini buktinya secara nggak sengaja gitu loh. Ternyata villa yang aku inepin dekat sama Candi Cetok dan ada di Gunung Lawu. Rencana Allah tuh emang yang terbaik sih ya. Kita bakal dikasih timing yang terbaik dalam kondisi yang paling baik. Dan ya Allah bener-bener aku bersyukur banget deh. Ini kan aku niatnya cuma review villa ya, tapi plusnya aku juga bisa ke Candi Cetok yang udah bikin aku penasaran dari lama gitu loh. Kalau biasanya banyak yang nanya akses jalannya kayak gimana, jujur aja ini salah satu villa yang punya akses jalan bikin deg-degan. Tapi untung banget viewnya tuh bagus, jadi kita nggak ngerasa gimana gitu ya sepanjang perjalanan. Tapi untuk jalanan ke BNC Hills-nya udah mulus beraspal ya guys, kamu bisa lihat. Nah kalau misalkan kita lurus terus ke sana menanjak, itu jalanan ke Candi Cetok. Nah alhamdulillah sekarang kita udah sampai di BNC Hills. Front office-nya ada di dekat gerbang masuk tadi ya. Jadi kita naik dulu nih lewat tangga. Terus di sini staffnya friendly banget, super helpful. Kita langsung disambut dengan sangat hangat. Terus untuk resepsionis, lobby, ada mini shop juga di sini. Kamu bisa beli cemilan. Dan untuk check-in juga prosesnya sat-sat banget. Kita cuma diminta untuk nunjukin bukti reservasi dan KTP. Terus diantar deh sama stafnya ke kamar. Barang bawaan kita juga dengan senang hati mereka menawarkan diri untuk ngebantu bawain barang bawaan kita. Jadi kita nginep di Villa Honeymoon 1. Di sini totalnya ada 4 villa, 2 tipe honeymoon, 2 lagi tipe family. Untuk tipe honeymoon ini kapasitasnya 2-4 orang. Tapi harus diingat 2 orang dewasa plus 2 anak-anak. Kalau kamu melebihi kapasitas yang udah ditentukan, misalkan ada 5 orang, nanti yang 1 orang tambahannya itu akan kena charge seharga Rp100.000 per orang. Di sini cuma ada 1 tempat tidur berukuran queen, terus kamarnya ber-AC, ada kulkas mini, wifi, smart TV, ada meja rias, 2 beanbag, lampu emergency, teko listrik, ada diffuser dan obat serangga. Terus kita juga dapat
dapat room amenities, 2 botol air mineral, teh, gula, kopi. Kita juga dapat complimentary, ada snacks dan ada minuman kemasan gitu. Enaknya kalau kamu nginep di sini, walaupun jauh kemana-mana, kita bisa pesan makan guys. Nanti tinggal chat staffnya aja ya. Untuk harga makanan dan minuman di sini cukup standar menurut aku. Dan last ordernya di jam 5 sore. Jadi saran aku, misalkan kamu mau pesan makan, usahain pas baru check-in langsung aja di list apa aja yang mau dipesan, langsung pesan aja. Tapi untuk nganterinnya biasanya sesuai jam yang kita minta sih. Barang bawaan kita disimpan di lemari penyimpanan aja. Terus di sini juga ada slippers dan safe deposit box. Gak cuma ada tempat tidur ya guys, di sini juga ada sofa 2 seater dan ada 1 kamar mandi. Kamar mandinya cukup luas, udah dilengkapi dengan water heater, sabun, shampoo, dental kit. Pokoknya toiletries-nya cukup lengkap. Ada wastafel juga dan aku suka banget sama kamar mandinya karena kacanya lebar dan langsung kelihatan view kolam renang. Aduh, di luar kabutnya tebal banget. Ini areanya tuh sering banget berkabut guys, dan dingin. Udah kayak di puncak aja gitu loh suasananya. Walaupun udaranya udah cukup dingin di sini ya, tapi tetap ada AC-nya. Mungkin pakai AC supaya nggak lembab aja kamarnya. Dan ini nih area favorit aku. Di sini ada meja untuk makan, terus kolam air hangat. Ini ada 2 tingkat kedalaman ya guys. Ada yang buat dewasa dan anak-anak. Untuk anak-anak ini sekitar 50 cm-an. Dan bisa juga buat floating breakfast, duduknya di situ. Tapi untuk yang area dalamnya ini sekitar 1 meter lebih lah ya. Dan lihat dong, ini berkabut parah. Padahal di balik kabut itu ada view yang bagus banget. Kayak gini nih kira-kira kalau misalkan kabutnya udah mulai menyingkir ya. Ada view bukit dan kita dapat juga view city light kalau malam hari. Berhubung kita kelaparan banget, jadi kita pesan makan nih guys. Dan karena menunya variatif banget, kita kalap pesan apa aja yang kita pengen sampai kita lupa. Padahal pas malam tuh kita udah pesan barbecue set. Jadilah makan malam kita ya udah makanannya udah kita pesan. Untuk barbecue set ini diantar habis maghrib. Jadi kita simpan aja di kulkas buat dimakan sebelum check out. Kalau kamu nginep di sini, kamu bisa pesan kamarnya aja plus sarapan, atau bisa juga pesan yang udah paket komplit. Kamu bisa pesan kamar yang udah termasuk floating breakfast dan dinner. Dan ini view malam harinya guys, cantik ya. Selamat pagi, Masya Allah, pagi ini cukup cerah guys. Dan kita floating breakfast dulu nih. Untuk sarapan dimulai dari jam 7, kayaknya sesuai request kita deh. Enaknya kalau pesen kamar udah include floating breakfast dan dinner. Floating breakfastnya ini cukup lengkap ya guys menunya. Ada nasi goreng, buah, french fries, terus jus, air mineral juga dapat lagi. Karena semalam barbeque-nya kita belum makan ya, jadi sekalian aja nih kita sarapan sambil barbekyuan. Enak banget rasanya. Sayang aja cuacanya random, tiba-tiba gerimis lagi. Ya udah kita sarapan di dalam aja. Dan tahu nggak sih, ada burung elang yang gede banget dan dia tuh hampir masuk ke dalam kamar kita guys. Tapi pas kita keluar dia pergi lagi. Sebelum check out, aku ajak kamu jalan-jalan di sekitar kamar kita nih guys. Tapi aku nggak room tour di kamar-kamar lainnya ya, karena kayaknya terisi. Dan di dekat kamar kita ini ada mini garden, tapi untuk rumputnya ini rumput sintetis ya. Area ini tuh biasanya dipakai buat nongkrong, santai sambil nikmatin pemandangan, bisa juga foto-foto. Dan disediain juga kursi dan meja. Kursinya unik banget nih ya, bentuknya kayak ayunan. Tapi sayang aja gitu nggak ada mini playground. Coba aja ada mini playground, jadi kan ada activities buat anak-anak. Dan dari sini juga viewnya bagus banget guys. Aslinya lebih bagus daripada di video ini. Kayaknya nggak bisa nangkep keindahannya deh nih kamera. Oke, sekarang kita check out ya guys. Check out di jam 11 siang. Dan kita udah pesen rental mobil. Jadi pas check-in kemarin, kita tuh dari stasiun Solo Balapan terus pesen gokar buat antar ke sini. Nah pulangnya kan kita bingung tuh. Pas check-in aku bilang ke
staffnya, bisa nggak sih dicariin rental mobil gitu buat antar kita balik gitu. Ternyata bisa. Kemarin sih staffnya nawarin mau pakai motor atau mobil, karena kita bawa koper dan bawaan kita cukup banyak ya. Jadi kita minta dicariin rental mobil aja. Kalau kamu mau ke sini dan naik kereta atau nggak bawa kendaraan pribadi, bisa komen aja ya. Nanti aku kasih tahu kontak driver yang ada di area Kemuning ini. Sebelum pulang kita mau mampir ke Candi Cetok dulu nih, karena emang udah sepenasaran itu guys sama Candi Cetok. Dan untuk akses jalan ke sini tuh sangat menanjak. Pastiin kendaraan kamu dalam kondisi yang oke buat diajak nanjak. Terus kebetulan pas kita kemarin ke sini akses jalannya tuh lagi di aspal. Jadi insya Allah pas kamu kesini sekarang ya, harusnya udah selesai sih pengerjaannya. Jadi pas kamu kesini jalanannya udah mulus, bagus, dan viewnya juga bagus banget, asli deh. Ini baru ya Pak? Baru ini. Kemarin belum. Iya ya, waktu kata aku Pak. Baru separuh ini. Iya. Jadi kita bisa mampir ke Ceto dulu Pak? Bisa, ini mampir dulu. Nanti kan turun lagi sini. Arahnya Nafa itu. Oh, turunnya sana. Iya, sini lagi nanti. Cetok kan di atas, sudah mentok itu Cetok. Oh gitu. Candinya. Kan itu udah gak ada desa lagi kalau Cetok itu. Oh iya. Emang paling dekat tapi Ceto ya Pak ini? Iya Cetok, Cetok. Tapi ini bisa lewat Pak kita? Bisa. Paling nanti antri lagi ke pas turun. Oh ya. Saya asli sini ya. Oh ya. Oh bisa. Situ Cetok. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah. Untung bapaknya akamsi gitu loh. Jadi ya udah lancar aja perjalanan kita ya. Dan makin ke atas tuh viewnya makin bagus. Sayang sih berkabut. Padahal kalau nggak berkabut viewnya makin lebih bagus lagi. Kita udah sampai nih guys di Candi Cetok. Lihat dong, candinya ketutupan kabut gini. Suasananya makin eksotis gak sih? Untuk harga tiket masuk ke Candi Cetok Rp15.000 per orang. Dan kalau mau masuk kita diwajibkan pakai kain jarik. Untuk kain jariknya bakal dipinjemin, tapi kita bayar seikhlasnya gitu loh guys, nggak dipatok biaya peminjaman kain jarik. Candi Cetok ini merupakan candi yang bercorak agama Hindu, diduga kuat dibangun pada masa-masa akhir era Majapahit, sekitar abad ke-15 Masehi ya guys. Lokasi Candi Cetok ini berada di lereng Gunung Lawu pada ketinggian sekitar 1496 meter di atas permukaan laut. Sebenarnya viewnya bagus banget tau guys, cuma ya karena tertutup kabut ya. Jadi ya udahlah, mau digimanain lagi kan. Pas kesini aku juga banyak lihat patung-patung yang tanpa kepala gitu, kepalanya hilang. Sama aja kayak di Candi Borobudur nggak sih? Banyak kepala patung yang hilang. Info yang aku dapat sih karena bencana alam gitu. Ya semoga aja ya pengunjung dan pengelola di sini tuh bener-bener ngejaga kelestarian Candi Cetok ini. Buat ke puncak Candi Cetoknya ini kita harus ngelewatin beberapa tangga ya guys. Kalau kamu kesini tuh harus kuat trekking sih, karena emang jalannya tuh makin kesana tuh makin nanjak. Karena aku tim ngos-ngosan ya, jadi aku nggak nanjak sampai ke puncaknya gitu. Cukup di sini aja lah. Lagi juga suasananya tuh udah makin gelap karena ketutup kabut, jadi agak-agak gimana gitu rasanya kalau sampai ke puncaknya. Jadi udah aku nggak maksain diri buat sampai ke puncaknya. Aku cuma sampai sini aja guys. Selain ada Candi Cetok, di sini juga ada Candi Ketek. Kamu ikutin aja jalannya, ada petunjuk arah juga kok buat ke Candi Ketek. Tapi lagi-lagi karena emang cuacanya udah agak kurang bersahabat dan suasananya juga udah mulai gelap, jadi kita putusin buat turun aja deh ya. Rasanya gimana gitu? Kamu ngerti deh yang aku rasain. Oh, ada lagi.
sana lagi, ke atas lagi, nggak mau. Udah kabut total. Iya, ininya agak sempit. Di sini ada satu gapura yang ngingetin aku sama Bali loh guys. Sebenarnya kalau misalkan nggak berkabut, backgroundnya itu ada gunung, cakep banget. Tapi ya lagi-lagi karena kabut, jadi nggak kelihatan pemandangannya. Di sini juga ada gundukan tanah dan dilarang untuk nginjak ya, karena di bawah gundukan tanah ini ada candi yang belum dipugar. Pokoknya aku ingetin ya, kalau kamu wisata ke area candi, biasanya banyak kayak papan peringatan gitu. Itu harus dipatuhi ya guys, karena kita nggak pernah tahu tanah yang kita injak itu ada situsnya atau enggak. Jadi lebih baik taati aja peraturan yang ada ya. Dan ini pintu keluarnya, jadi buat keluar beda jalurnya dengan area pintu masuk. Dan pintu keluar ini ada di samping area candi gitu. Di sini ada beberapa warung, ada toilet dan musola juga. Dan ada pintu untuk pendakian ke Gunung Lawu. Coba deh kamu searching deh kalau cerita Gunung Lawu tuh kayak gimana. Oke, pas aku kesini tuh kayak apa kita coba menyusuri Gunung Lawu. Gaya-gayaan orang naik ke tangga aja ngos-ngosan, apalagi ngedaki Gunung Lawu ya enggak. Nah di sebelah kanan ini guys ada pos pendaftaran untuk pendakian Gunung Lawu via Candi Cetok. Pura-pura ngedaki tangga aja ngos-ngosan. Udah deh, sekarang kita turun nih. Dan kata drivernya, kok cepet banget mbak? Karena kita emang gak sampai atas, sudah cuma jalan-jalan di area bawahnya aja. Dan sebelum pulang jangan lupa kembaliin kain jariknya ya guys. Untuk pengembaliannya sama aja di pos pembayaran tiket. Dan kalau misalkan kamu mau ke sini, aku saranin pagi-pagi supaya dapat cerahnya. Karena kita sekalian check out, jadi ya ke sini sekitar jam 11, jam 12-an siang udah turun kabut. Oh iya, aku belum kasih tahu ya info harga menginap di villa di NC Hills. Nah sekarang kita bahas harganya ya. Nah guys, ini dia label harganya ya. Dibedain untuk harga yang room only dan harga paket komplit. Untuk paket komplit dapat floating breakfast dan dapat dinner barbecue set juga. Kamu juga bisa loh sewa jeep atau mobil VW buat keliling wisata di area Kemuning ini. Waktu arah turun, view-nya tuh makin juara guys. Bagus banget deh. Oke deh, segitu dulu review tentang BMC Hills Villa. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.